Halo Sobat Naker dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Wanda Putri dalam acara podcast Ayo Kerja Jatim. Ini video buat kalian loh Sobat Naker. Di sini kita akan membahas tuntas apa sih tenaga kerja akad itu. Di sini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu spesial narasumber kita, Bapak Umar Hasan. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Wanda. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Wanda. Alhamdulillah. Kalau suasana hatinya secerah Surabaya atau semendung kota Surabaya? Hari ini kayaknya cerah Surabaya, jadi kita secerah kota Surabaya. Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas akad, Bapak. Kita langsung di tema kita aja ya. Dengan berbagai permasalahan atau serba-serbi penempatan TKI, bagaimana pendapat Bapak dengan alternatif penempatan tenaga kerja di dalam negeri? Baik Mbak Wanda, sebelum saya mungkin jawab ke pertanyaan Mbak Wanda, saya sedikit akan menyinggung terkait dengan kondisi ketenagakerjaan kita di Jawa Timur, khususnya yang menyangkut masalah TPT. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur berdasar data BPS per Agustus 2021 bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur ini sebanyak 5,74% atau sama dengan 1.280.000 orang. Angka ini sebenarnya cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertran telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meminimalisir agar supaya tingkat pengangguran terbuka ini ke depan bisa kita tekan, tidak terus menambah. Nah, salah satu kegiatan yang ada di bidang penempatan adalah program penempatan. Penempatan ini ada penempatan antar lokal, AKAL, HKL. Ini adalah pekerjaan dari Kabupaten A ke Kabupaten B dalam satu provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah program akad antar kerja antar daerah, adalah mempekerjakan tenaga kerja dari provinsi Jawa Timur ke provinsi lainnya, seperti yang kita bahas nanti. Kemudian ada akan antar kerja antar negara, seperti yang tadi Mbak Wanda tanya terkait dengan TKI atau PMI, ya, pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang tinggal Sobat Naker, ini adalah pilihan. Mau bekerja sebagai PMI, pekerja migran Indonesia, atau mau bekerja di dalam negeri. Ini pilihan. Yang penting bagi teman-teman Nakar, mari kita tingkatkan kompetensinya, kita tingkatkan keterampilannya sehingga nanti lebih mudah masuk ke dunia kerja. Apakah nanti mau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau bekerja di dalam negeri. Ini semuanya butuh kompetensi dan keterampilan. Saya kira itu Mbak Wanda. Oke Bapak. Kalau untuk akadnya sendiri itu kepanjangannya apa Bapak? Akad. Jadi beda dengan akad nikah ya Mbak Wanda ya. Akad ini adalah antar kerja antar daerah, penempatan tenaga kerja antar daerah. Ya. Ini misal Bapak, ada seseorang yang ingin bekerja mengikuti program akad yang berangkat ke Papua, Batam, Kalimantan. Bagaimana sih Bapak alur pendaftaran atau mekanisme untuk mengikuti program tersebut? Ya, baik Mbak Wanda. Jadi terkait program akad ini diawali dengan sosialisasi Mbak Wanda, yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota bersama dengan pengguna atau LPTKS. Mereka melakukan sosialisasi, kemudian ada pendaftaran dan dilanjutkan dengan proses rekrutmen dan seleksi, ya. Kemudian diketahui kelulusan, kemudian disiapkan untuk pemberangkatan, pembayaran asuransi dan sebagainya, sampai calon tenaga kerja akad ini berangkat, kemudian selesai kontrak, kemudian kembali lagi ke daerah asalnya. Ini adalah alur daripada pelaksanaan daripada antar kerja antar daerah. Tapi di dalamnya ada proses perjanjian kerjasama antara tenaga kerja bersama dengan pengguna, perusahaan pengguna. Oke, berarti ini prosesnya panjang ya Bapak? Ya, lumayan panjang juga. Kalau ngomong-ngomong tentang akad ini, kewajiban dan kewenangan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja akadnya sendiri itu seperti apa Bapak?
Dalam program AKAD ini ada berbagai stakeholder yang terlibat, ya, yang terlibat mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ya. melalui Dirjen Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, di mana menerbitkan surat persetujuan penempatan SPP AKAD. Kemudian Dinas Provinsi juga memberikan rekomendasi terkait dengan rekrutmen dan proses seleksinya. Itu Ya. dari izinnya, rekomnya dari provinsi, dari Disnaker provinsi. Kemudian juga ada kabupaten kota, tadi diawali dengan sosialisasi, kemudian juga pengumuman terkait kelulusan, kemudian juga mengesahkan terkait perjanjian kerja. Ini penting Mbak Wanda. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengguna itu harus diketahui oleh Disnakertran Kabupaten. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan pengguna. Jadi mulai dari proses seleksi, kemudian pemberangkatan, biaya berangkat, Ya. kemudian juga melaksanakan perjanjian kerjanya gitu dengan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan apa yang sudah mereka tanda tangani, sampai tenaga kerja selesai kontrak kembali lagi ke daerah asalnya. Jadi ada 4 yang terlibat di dalam proses akad ini. Mungkin ini ada pertanyaan yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama Sobat Naker, Bapak. Oke, apa Mbak Wanda? Pertanyaannya dari Sobat Naker, dia itu tanya, untuk jenis pekerjaan yang ditempatkan di dalam bidang apa saja? Dan fasilitas apa saja yang didapat calon pekerja akad ini setelah ditempatkan? Oke, jadi yang terkait dengan jenis pekerjaan yang sudah kita lakukan di Jawa Timur bersama dengan perusahaan pengguna, ini ada berbagai macam Mbak Wanda. Iya. Ada operator produksi, ini tempatnya di Batam, ya, di Batam. Kemudian juga ada kelapa sawit, ya, perkebunan kelapa sawit itu di Kalimantan, mulai Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Tengah, itu di sana potensi sekali, ya. Kemudian di Papua Barat itu juga sawit, ya, dan ini juga banyak peminatnya juga terkait dengan tebang tebu, Iya. ya, itu di daerah Dili Serdang, ya, itu juga banyak peminatnya. Dan dari tahun ke tahun ini program akad ini akan peningkatan. Cuman kemarin karena Covid, ya, tahun 2020 ada sedikit penurunan. Kemudian fasilitas apa yang tersedia dalam program akad ini, mulai dari transport berangkat, ya, kemudian asuransi, ya, kemudian juga di sana selama bekerja disiapkan asrama, dormitory, Oh. ya. Jadi di Ya. asramanya sudah tersedia siap. Jadi para tenaga kerja tinggal melaksanakan pekerjaan dengan tenang, itu sudah tersedia. Kemudian upah ini akan disesuaikan dengan UMK setempat. Jadi seperti itu Mbak Wanda. Oh iya, berarti ini paket komplit. Bisa dikatakan paket komplit plus. Berarti ini benar-benar terjamin ya Bapak? Insya Allah terjamin. Dengan program akad ini ya. Iya. Oke, baik Bapak. Untuk status pekerjanya yang ditempatkan, apakah mereka sebagai karyawan ini dengan status tetap atau kontrak? Karena program akad ini dilakukan dengan perjanjian kerja, kemudian Ya. ada jangka waktunya bisa 2 tahun atau setahun tergantung kebutuhan, sehingga status karyawannya otomatis kontrak Mbak Wanda. Jadi seperti itu. Oh ya. Pertanyaan terakhir ini Bapak. Bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akad asal Jawa Timur yang ditempatkan? Sebenarnya gini ya, pemerintah provinsi dalam hal ini selain memberikan rekomendasi terkait dengan proses rekrutmen dan seleksi, pemerintah provinsi juga membina tenaga kerja dan perusahaan pengguna, ya, agar terjalin hubungan harmonis, ya, Ya. tentunya yang saling menguntungkan, sehingga teman-teman tenaga kerja bisa bekerja produktif, ya, kemudian perusahaan juga bisa menghasilkan produk juga yang baik, sehingga ini perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan, yang harmonis dan dinamis. Kemudian yang kedua, ini pemerintah provinsi juga berkewajiban untuk dapat mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial bagi teman-teman tenaga kerja akad ini.
Karena tenaga kerja akad ini kan ada kontrak kerjanya, sehingga mereka ada payung hukumnya, Ya. sehingga nanti perjanjian kerja ini harus dilakukan dengan tertib, dengan baik seperti itu, Mbak Wanda. Berarti benar-benar terjamin aman ya Bapak Aman, insya untuk Allah. kita mengikuti program tersebut. Iya. Kan seperti rumor-rumor yang beredar, nanti di sana kita dapat apa? Nanti di sana kita dibohongin. Nanti gimana kita kalau sudah di sana? Kan berarti itu hoax. Ya, jadi gini Mbak Wanda, terkait program akad tadi yang saya sampaikan kan ada jangka waktunya setahun Iya. atau 2 tahun. Kalau misalnya nanti jangka waktunya sudah habis, ya, kemudian perusahaan masih membutuhkan dan tenaga kerja itu juga masih minat, itu bisa diperpanjang kontraknya. Jadi bisa 2 tahun lagi, kan seperti itu. Artinya bahwa tenaga kerja akad itu tidak sampai putus di situ. Ketika perusahaan membutuhkan, kemudian juga tenaga kerja masih ingin bekerja melanjutkan, bisa diperpanjang lagi kontraknya. Itu jawaban-jawaban yang luar biasa untuk Sobat Naker yang ada di sana, dimanapun berada. Kita di sini juga live Instagram, Bapak. Oh gitu ya? Iya, sekarang kita ada live Instagram. Dan di Instagram kita sudah ada pertanyaan dari Sobat Naker. Oke. Pertanyaan seperti ini, Bapak. Kalau teman-teman berangkat ke Kalimantan secara mandiri dan di sana teman-teman ini berjualan, kalau enggak mereka bekerja, apa itu bisa disebut akad? Begini, karena program akad ini kan dilakukan ada hubungan kerja gitu ya. Ada hubungan kerja, kemudian ada perjanjian kerja juga antara pekerja dan pengguna. Kalau ada teman-teman di sana yang mungkin dari Jawa Timur yang sudah bersama-sama secara mandiri gitu, Ya. kemudian pergi ke Kalimantan di sana jualan ya, mungkin jualan apa gitu ya. Itu bukan termasuk program akad karena tidak ada kontrak perjanjian kerja. Tetapi mereka sudah bekerja berangkat secara mandiri dan secara otomatis kita harus memberikan apresiasi juga Mbak Wanda karena mereka sudah mengurangi tingkat pengangguran ya. Mereka membuka lapangan kerja dengan melakukan usaha di sana sehingga mereka juga punya penghasilan dan secara otomatis ini mengurangi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Gitu. Luar biasa. Iya, terima kasih Bapak sudah datang ngobrol-ngobrol bareng di podcast Ayo Kerja Jatim. Semoga Sobat Naker tahu nih langkah-langkah apa saja yang harus diambil. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk Sobat Naker yang ada di sana? Baik Mbak Wanda, Sobat Naker, saya kira di Snakertran ini telah banyak memberikan peluang, kesempatan bagi Sobat Naker ya untuk masuk ke dunia kerja. Silakan dimanfaatkan, ayo kerja Jatim agar supaya nanti teman-teman bisa masuk ke dunia kerja tentunya dengan harapan kami apabila Sobat Naker ingin meningkatkan keterampilan, kita juga memiliki BLK ya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan kompetensinya. Nanti setelah lulus dari BLK bisa masuk ke dunia kerja. Mbak Wanda, Ya, ini Bapak. sebelum ditutup saya ada pantun untuk Sobat Naker. Boleh Bapak. Oke, terima kasih. Manis dan segar si buah anggur, Cakep. tertata rapi di atas meja. Cakep. Hai Sobat Naker, daripada jadi penganggur, yuk kita manfaatkan peluang kerja. Luar biasa. Bapak ini ternyata jago untuk berpantun. Ya, ini memberi motivasi untuk Sobat Naker Mbak Wanda supaya tetap semangat ya, mencari peluang kerja, bisa meningkatkan kompetensinya terlebih dahulu sehingga nanti bisa masuk ke dunia kerja. Oke, baik Bapak, terima kasih. Demikian Sobat Naker obrolan saya di siang hari ini terkait dengan akad. Sampai jumpa kembali di podcast Ayo Kerja Jatim, tentunya dengan tema dan informasi-informasi yang berbeda. Jangan lupa follow Instagram kita di @infokerja_nakerjatim dan Ayo Kerja_jatim dan di YouTube channel kita di Ayo Kerja Jatim. Saya Wanda Putri dan narasumber kita Bapak Umar Hasan. Undur diri dan terima kasih. Bye-bye.